Nak, Ibu sudah berhasil. Ibu, tim yang kau pimpin sudah kembangkan jantung buatan manusia generasi baru? Benar. Bagus banget. Penyakit ayah nggak boleh ditunda lagi. Dokter bilang jantungnya harus ditukar dalam 3 jam. Kalau nggak, Aku sudah membawa jantung buatan manusia datang ke bandara. Sudah mau berangkat ke kota Gowi. aku aturkan penerbangan transit buat ibu. Gak perlu. Aku sudah beli penerbangan 1817, sudah mau terbang. Sila Mapa 17. Ibu, pacarku satu penerbangan denganmu. Aku bakal suruh dia pergi cari kau. Jadi ada yang menjagamu di jalan. Pacar? Ibu, kau selalu sibuk melakukan penelitian. Jadi nggak sempat beritahu kau. Kami sudah bersama cukup lama. Dia berbeda dengan para gadis yang dulu mendekatiku demi uang. Mumpung kesempatan ini, ibu berjumpalah dengan dia. Tunggu ayah siap operasi. Aku mau menikah dengannya. Baiklah. Ibu bakal bantuin kau lihat dia. Sani, hari ini ibuku satu penerbangan denganmu mau ke kota Gowi melihat ayahku. Kau perlakukanlah dia dengan baik. Benarkah? Ion, kau tenang saja. Aku bakal jagain paman dan bibi. Sudah 3 tahun. Akhirnya Dion sudah setuju aku ketemu dengan ayah dan ibunya. Aku dengar Pak Dion bisa putus dengan mantan pacarnya karena bibi nggak suka. Sani, kau harus tunjukkan yang terbaik. Tentu saja. Aku sudah berpura-pura 3 tahun jadi gadis baik, makanya bisa mendapatkan semua ini. Tunggu aku menyenangkan hati calon mertuaku, aku bakal langsung masuk ke keluarga Zolan. Kalau gitu bukankah kau bakal menikmati kemewahan selamanya? Oh ya Sani, kau tahu nggak rupa bibi kayak apa? Nggak tahu. Tapi Dion itu CEO perusahaan penerbangan, ibunya pasti naik kelas bisnis. Aura nyonya besar dari keluarga kaya itu berbeda sekali. Lihat saja langsung bisa tahu. Ayo! Halo, minggir. Kalian dasar kampungan. Semoga menantuku bukan gadis kayak gini. Halo? Penumpang sekalian, pesawat Sani, kita akan gimana segera calon lepas mertuamu? landas. Tolong Anda pastikan ponsel Anda sudah dinonaktifkan atau diubah ke mode pesawat. Terima kasih. Sani, semua orang ini nggak mungkin calon mertuamu. Jangan-jangan dia belum datang ke bandara. Bu, mohon duduk. Pintu pesawatnya sudah mau ditutup. Gak boleh ditutup. Mertuaku belum datang, pintu pesawat gak boleh ditutup. Tapi gerbangnya sudah ditutup. Meski mertuamu sekarang datang, juga gak bisa naik ke pesawat. Kalau gitu, bukalah gerbang bandaranya. Bu, sekarang sudah waktunya pesawat lepas landas. Demi keselamatan penumpang, pintu pesawat harus ditutup. Nanti. Kau nggak dengar perkataan Sani? Nggak boleh ditutup. Nona, kalau mertuamu datang terlambat, suruh dia ganti tiketnya saja. Gak mungkin suruh kami semua ikut menunggu, kan? Memangnya menunggu sebentar bisa mati? Bu, waktu lepas landas dan mendaratnya pesawat sudah tetap. Kalau jadwal ini tertunda, jadwal penerbangan lainnya bakal terpengaruh, juga membuang-buang waktu para penumpang. Jadi mohon kerja sama Anda. Waktu kalian gak berharga. Kalau mau kerja sama, juga kalian yang kerja sama denganku. Nona, tengah jam lagi ada sebuah penerbangan menuju kota Gowi. Mertuamu masih sempat ganti tiket sekarang. Perjalanannya nggak tertunda, kami juga nggak perlu ikut menunggu. Apalagi suamiku di kota Gowi masih menungguku buat menolongnya. Kalau terlambat, nyawanya bakal terancam. Nyawa suamimu yang miskin itu mana bisa dibandingkan dengan perjalanan mertuaku? Nyawa suamimu yang miskin itu mana bisa dibandingkan dengan perjalanan mertuaku? Gimana kau bisa berkata hal begitu? Aku beritahu kau, hari ini siapapun yang menunda perjalanan mertuaku dan membuatku gagal masuk ke keluarga kaya, jangankan suamimu yang sekarang, aku bunuh kalian semua. Kau bahkan nggak punya moral beradab merendahkan nyawa orang lain. Keluarga kaya yang mau menerima menantu nggak terdidik kayak kau. Ya! Kau yang duluan bersikap nggak masuk akal masih berani memukulku.
Aku saja nggak keberatan kulitmu yang kasar itu sudah melukai tanganku. Apa yang kau keluhkan? Sani, aku lihat Bibi ini membuat keributan di sini bilang mau menolong orang pasti cuma alasan. Dia pasti lihat kau punya uang mau memeras uangmu. Suamiku punya banyak uang. Cuma menunda sedikit waktu kalian saja. Aku bayar kompensasinya. Kalau sudah ambil uangnya, tutuplah mulut kalian. Aku beritahu kalian. Ini selama mertuaku belum datang, pesawat ini harus berhenti sampai besok, juga nggak boleh terbang. Tindakanmu ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Hari ini meski aku mengukulmu sampai mati, juga nggak ada yang berani mencampuri urusanku. Siapa yang suruh kau bergerak, Pak? Boleh tutup pintu pesawatnya. Kalian duduk bagus-bagus. Kau, Penyakit ayah nggak bisa ditunda lagi. Dokter bilang jantungnya harus diganti dalam waktu 3 jam. suami jantungku agak lemah. Dalam 3 jam harus diganti dengan jantung buatan manusia. Dia sudah berumur, nggak bisa bertahan terlalu lama. Kalau sudah berumur mati saja, ngapain habis-habiskan oksigen? Kau memang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau gitu, hari ini aku kasih kau lihat kayak mana nggak masuk akal yang sesungguhnya. Kalau gitu, hari ini aku kasih kau lihat kayak mana nggak masuk akal yang sesungguhnya. Kau mau apa? Baju murahan apa yang kau pakai? Kotor banget. Kau tenanglah. Yang kau pegang ini adalah perangkat jantung buatan manusia terbaru. Penelitiannya sudah habis ratusan miliar. Semua data VAD generasi baru harus dikirim secara waktu nyata. Jika kau merusaknya, bukan cuma suamiku. Ada banyak banget pasien yang menunggu operasi jantung buatan ini bakal kehilangan waktu terbaik. Ratusan miliar? Kau membual ya? Jajan yang suamiku berikan padaku cukup beli 10 buah otak murahmu ini. Aku nggak peduli suamimu siapa. Tapi dia nggak berhak menghambat upaya penyelamatan nyawa. Cepat, kembalikan kotak jantung buatan kepadaku. Kau nggak apa? Apa yang mau kalian lakukan sebenarnya? Kalian sudah menunda waktu kami, bahkan merebut barang orang lain. Cepat panggil manajer kalian. Nggak perlu. Nggak perlu pedulikan dia. Mau cari manajer juga nggak guna. Benar. Suaminya Sani adalah CEO perusahaan penerbangan ini, Dion Zola. Apa? Kau pacarnya Dion? Iya. Suamiku adalah CEO grup Singa Air. Ibu mertuaku adalah profesor nasional. Mereka sekeluarga adalah keluarga kaya yang nggak bakal bisa kalian gapai selamanya. Menyuruh kalian menunggu mertuaku, seharusnya kalian merasa terhormat. Seharusnya kalian berlutut dan berterima kasih padamu. Nggak disangka. Wanita yang dicari Dion begitu sombong, dominan, dan sifatnya jelek gini. Keluarga Zola nggak bakal kasih orang kejam kayak kau masuk ke keluarganya. Beraninya kau menyumpahiku? Anggun, tahankan wanita ini. Baiklah. Kau pikirlah, Kau mau apa? kalian semua tutup. Kalau enggak, tunggu nanti mertuaku datang. Kalian semua harus turun dari sini. Apa hubungannya sama kalian? Lepasin aku. Kau bilang ini dipakai buat menolong orang ya? Pak Dion, selanjutnya masih ada 2 rapat lagi. Batalkan rapatnya. Operasi ayahku adalah hal penting. Aku harus temani ibuku. Sani harusnya sudah berjumpa dengan ibuku. Aku juga harus naik penerbangan selanjutnya berangkat ke sana. Siapkan mobil ke bandara. Baik. Aku ambilkan tisu disinfektan buatmu.
Sunny, kau bakal menyesal. Kau mengancamku? Aku rasa pelajaran yang kukasih tadi masih belum buat kau kapok ya? Di depan sana. Berhenti! Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu menghambat jadwal penerbangan dan membuat keributan di pesawat bisa dijatuhi hukuman berat? Pengurusnya sudah datang. Sunny, kau bakal menerima akibat atas perbuatanmu tadi. Halo, mereka berdua dari tadi menindas orang di dalam pesawat. Baiklah, Aku mau lihat siapa yang berani menghukumku. Nona Sani, kenapa Anda bisa ada di sini? Siapa yang buat kau marah? Calon Nyonya CEO kalian ditindas orang. Bukan masalah besar. Mertua aku belum datang. Aku cuma suruh pesawat tunggu sebentar. Tapi mereka nggak mau kerja sama. Mertua? Maksudmu ibunya Pak Dion, nyonya besar keluarga Zolan? Status mertua aku begitu terhormat. Bisa satu pesawat dengan mereka? Mereka bukannya berterima kasih. Bahkan nggak mau menunggu sebentar. Terlebih ada seorang bibi tua yang mempersulitku. Menyebalkan banget. Nona Sani, Anda jangan marah. Aku bakal bantu Anda kasih pelajaran sama orang itu. Siapa yang begitu lancang berani menindas calon nyonya CEO? Kau? Benar. Ini aku. Aku ibunya Dion. Namaku Diana Dinata. Halo? Apa? Pak Dion telepon dari bandara. Mereka bilang ada yang buat keributan di pesawat penerbangan C-817, menyebabkan pesawatnya nggak bisa lepas landas sampai sekarang. Penerbangan C-817, bukankah itu pesawat pembina buku cepat tambah kecepatan? Apakah yang dia katakan itu benar? Aku pernah ketemu Nyonya Besar cuma sekali bertahun-tahun lalu. Mana mungkin aku masih ingat wajahnya. Tapi Nyonya Besar keluarga kaya selalu berpakaian mewah. Mana mungkin pakai baju murahan kayak wanita ini. Bukan. Sudah kuduga. Mana mungkin Nyonya Besar adalah seorang bibi kampungan? Kalian Beraninya kau menyamar jadi ibu mertuaku. Habislah kau. Sani, kau bakal menyesal. Di dalam kamusku nggak ada kata menyesal. Tunggu Sani sudah berhubungan baik sama calon ibu mertuanya. Dia bakal menikah dengan keluarga kaya. Maka dia adalah nyonya CEO grup Singa Air. Jangankan pesawat ini. Semua pesawat di perusahaan ini kalau aku bilang nggak boleh terbang, maka nggak boleh terbang. Benar. Ada Pak Dion yang mendukungmu, semuanya bakal seperti yang kau katakan. Aku mau tanyakan sebenarnya seberapa besar wewenang pacarnya Dion? Apa? Menelpon suamiku? Kok mimpi siang bolong ya? kembalikan ponselku. Sani, aku nggak bakal maafkan kau. Siapa yang sudi kau maafkan? Beraninya bicara sekeras itu padaku? Anggun, bawa alat pemadam kebakaran padaku. Dani, Sudah setua itu. Tapi emosinya begitu besar. Mendingan padamkan apinya. kau mau apa? Sudah turun salju, seru banget. Sudah cukup. Kau mau mengguruiku? Aku nggak berani. Cuma fasilitas pemadam kebakaran nggak boleh sembarangan dipakai. Baiklah. Kalau gitu, aku turuti kau. Mertuaku masih belum datang. Mendingan kita main sebuah permainan lagi. Kau mau apa lagi? Bukankah kau bilang ini barang buat menolong nyawa suamimu? Jangan sentuh itu. Pak Dion. Gimana kondisi pesawat itu sekarang? Apakah ibuku sudah di atas sana? Manajer sudah pergi selesaikan. Kondisinya masih nggak jelas gimana. Cepat bawa aku ke sana.
Jangan sentuh itu. Kembalikan kotaknya padaku. Mendingan aku hancurin kotaknya. Jadi kau juga nggak perlu buru-buru pergi ke kota Gowi. Jangan. Ini satu-satunya alat buat menolong suamiku. Kumohon, kembalikan padaku. Kau memohon orang harus punya sikap memohon, bukan? Asal kau berlutut dan bersujud 3 kali, lalu menampar dirimu sebanyak 3 kali, maka aku bakal kembalikan padamu. Kalian jangan keterlaluan. Jangan berlutut. Tapi suamiku masih menunggu ini. Cepat. Sabaranku ada batasnya. Kalau aku lakukan, kau bakal kembalikan kota jantung buatannya padaku, benar kan? Tentu saja ada begitu banyak mata melihat. Aku bakal tepati perkataanku. Baiklah. Aku berlutut. Masih ada lagi. Sekarang, sudah bisa kembalikan kotaknya kepadaku? Gak bisa. Apa darurat? Kau mau apa? Minggir. Nggak mau minggir ya? Berhenti! Berhenti! Bukankah ini penerbangan sila 17? Di mana ibuku? Sila 17. Maaf Pak Dion, ini penerbangan sila 11. Penerbangan sila 17 di gerbang masuk satu lagi. Cepat bawa aku ke sana. Jangan! Jangan keterlaluan. Nona Sani, kalau kau menebaskan kapaknya, dia bakal mati. Lagi apa? Nona Sani, Sani, jangan pakai kapak. Lebih baik kau bertemu mertuamu. Kalau ketemu darah, bisa jadi pertanda nggak baik. Benar. Bukankah Nyonya Besar mau datang? Jangan sampai buat dia takut. Baiklah. Hari ini kau sudah menghinaku kayak gini. Gak boleh dibiarin begitu saja. Kalau aku maafkan kau, suamiku juga gak bakal maafin kau. Seumur hidup ini, Dion gak mungkin jadi suamimu. Dasar gak tahu diuntung. Parfum edisi terbatas yang dibeli suamiku buatku. Hari ini, kau dapat untung. Kemari dan tahan dia. Aku mau buat dia bisu. Biar aku lihat gimana dia bisa mengutukku lagi. Pak Dion, di depan sana adalah penerbangan sila 17. Kali ini nggak bakal salah. Kalian sudah keterlaluan. Kami keterlaluan gimana? Kalau bukan karena Sani dermawan, seumur hidup ini dia nggak bakal bisa minum parfum seharga 16 juta. Kenapa? Kau mau minum juga? Nona Sani memang murah hati. Cuma sebotol parfum saja. Suamiku sudah tautkan kartunya kepadaku, suruh aku belikan hadiah buat mertuaku. Sisa uangnya terserah aku mau pakai buat apa. Sani, kau memang beruntung. Tadi aku sudah banyak membantumu. Tunggu kau menikah ke keluarga kaya, kau harus ingat aku. Tentu saja.
Nanti mertuaku datang, kita buat dia senang. Biar dia bisa kenalkan anak orang kaya buatmu. Kalian, jangan harap. Sani, Selamanya kau nggak bakal bisa masuk ke keluarga Zola. Kau masih berani menyumpahiku? Tampaknya parfumnya masih nggak cukup. Aku mau masukkan semua ini ke dalam mulutmu yang busuk itu. Biar kulihat apa kau masih bisa asal bicara nggak? Berhenti! Kau lagi apa? Aku tanya kau lagi apa? Dion, kenapa kau datang? Aku dengar ada orang yang membuat kekacauan di pesawat, membuat penerbangan tertunda dan mengganggu penerbangan berikutnya. Mereka berdua yang lagi mengacau. Dion, kami bukan lagi mengacau. Itu karena Bibi masih belum datang. Kami khawatir terjadi sesuatu kepada Bibi. Makanya terjadi sedikit keributan. Iya, Pak Dion. Sani mau suruh pesawat tunggu Bibi sebentar. Tapi ada wanita yang terus mengacau. Sani terus menasihatinya. Tapi dia malah menyumpahi Sani. Ibuku belum datang. Aku terus menunggu di sini. Aku nggak melihat Bibi. Ibuku biasanya paling tepat waktu. Aku telepon dia dulu. Iya, cepat hubungi Bibi. Aku khawatir banget. Maaf Pak Dion, ponselku yang berbunyi. Baiklah, aku bakal sampaikan. Pak Dion, dokter Kota Gowi menelepon Anda tapi Anda nggak angkat. Mereka menyuruhku sampaikan pada Anda. Berharap Anda bisa segera antarkan peralatan operasi ayah Anda. Kalau enggak, Tuan Besar takutnya nggak bisa bertahan lama. Tetap nggak diangkat juga. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada ibuku. Aku harus pergi cari dia. Dion, Bibi pasti buru-buru pergi menemui paman. Makanya mengganti penerbangan yang lebih awal. Kau jangan buru-buru. Suruh orang periksa dulu. Kita naik pesawat ini pergi lihat kondisi paman. Ada Dion menemaniku. Ini sama saja mengumumkan kalau aku wanitanya. Nyonya CEO grup Singa Air. Benar juga. Mau pergi periksa. Baik, Pak Dion. Untungnya ada kau. Kalau enggak, aku pasti sudah kewalahan dan gak bisa menjaga ayah dan ibuku. Itu sudah kewajibanku. Sayang banget hari ini gak ketemu sama ibuku. Kalau enggak, dia pasti bakal suka banget sama kau. Enggak! Enggak! Kau nggak mau nyawa lagi. Kau jangan bicara lagi, istirahatlah baik-baik. Kita nggak bisa menyinggung orang kayak mereka. Dion, meski Bibi belum datang tapi Bibi orang baik. Nggak bakal kenapa-kenapa. Siapa yang berani menyinggung ibuku? Aku bakal bunuh dia. Punya anak berbakti kayak Pak Dion, juga punya menantu baik kayak Sani, Bibi memang beruntung. Enggak! Wanita siaran masih mau mengacau? Kenapa bisa gini? Wanita ini bermain-main dengan alat pemadam kebakaran. Aku tegur dia nggak nurut. Jadi terpaksa aku rebut. Makanya jadi begini. Sani juga memikirkan keamanan semua penumpang pesawat. Lukanya serius banget. Antar dia ke rumah sakit. Baiklah Pak Dion, aku bawa Bibi ini turun ke bawah. Biar ku bawa. Dion, kita menjauhlah. Tunggu! Masih nggak cepat pergi? Bau banget.
Dion, engkau kenapa? Dia tampaknya familiar banget. Dion, nanti kita masih harus ketemu ayah dan ibu. Kau harus agak rapi. Tunggu. Kenapa, Pak Dion? Dion, Semua luka yang dia alami di pesawat, semua biaya pengobatannya bakal ditanggung oleh perusahaan. Baik. Pak Dion, kau memang baik. Aku bawa Bibi pergi berobat sekarang. Ayo, cepat pergi. Dion, ayo kita pergi. Kau begitu baik kepada seorang wanita kasar, Dion. Kau memang baik hati banget. Sejak kecil, ibuku terus beritahu aku harus berbaik hati dan menghargai setiap nyawa. Bibi adalah orang yang penuh cinta kasih. Aku sudah gak sabar mau ketemu dia. Tenang saja, ibuku paling suka gadis penurut dan lucu kayak kau. Bibi, kau baik-baik saja. Aku bakal telepon ambulans sekarang. Kota Gowi. Bibi, kau masih mau pergi ke kota Gowi? Tapi lukamu serius banget. Sebaiknya ke rumah sakit dulu. Suamiku. Jantung suamiku agak lemah. Dalam 3 jam harus diganti dengan jantung buatan manusia. Dia sudah berumur, nggak bisa bertahan terlalu lama. Aku mengerti, Bibi. Baiklah, bantu kau berikan penerbangan tercepat. Sani, kenapa datang ke rumah sakit? Bawa sial saja. Dion, bukankah kau mau bawa aku ketemu paman? Kenapa malah datang ke rumah sakit? Jantung ayahku lemah. Selama ini berobat di rumah sakit Gowi. Dokter. Pak Dion, akhirnya kau datang juga. Gimana kondisi ayahku? Kondisi Pak Aris mendesak banget. Tadi kami sudah lakukan operasi sekali. Harus segera melakukan operasi jantung buatan manusia. Tapi jantung buatan manusianya dengan ibuku. Jantung buatan manusia? Suami jantungku agak lemah. Dalam 3 jam harus diganti dengan jantung buatan manusia. Dia sudah berumur, nggak bisa bertahan terlalu lama. Benar. Ini aku. Aku ibunya Dion. Namaku Diana Dinata. Jangan-jangan wanita hina itu adalah ibunya Dion? Apa? Gak apa. Aku cuma gak menyangka penyakit paman seserius itu. Halo, apakah ibuku sudah ketemu? Baiklah, Dion, apakah ada kabar dari Bibi? ibuku sudah ganti tiketnya. Dalam setengah jam dia bakal sampai ke kota Gowi. Baguslah kalau begitu. Wanita sialan itu masih berobat di rumah sakit Yowi. Mana mungkin bisa muncul di kota Gowi dalam waktu singkat. Jadi dia bukan ibunya Dion. Dokter, harusnya ayahku masih bisa bertahan dalam setengah jam, kan? Aku usahakan tunda waktunya dengan mesin. Dokter, nggak peduli kau pakai cara apa. Kau harus buat ayahku bertemu dengan ibuku. Aku bakal berusaha semampuku. Pak Dion, ayo ke kantor. Aku jelaskan padamu rencana operasinya. Baiklah, Dion, kau pergilah dulu. baiklah. Ayo. Mengejutkanku saja. Tadi aku beneran mengira wanita sialan di pesawat itu adalah ibunya Pak Dion. Wanita sialan itu berpakai batang murahan. Gak kayak nyonya besar keluarga kaya. Ayo, kita pergi ke salon, baru pergi belanja.
Kenapa, Sani? Nggak mungkin. Wanita sialan itu masih di kota Yowi. Nggak apa, aku salah lihat orang. Ayo pergi belanja. Nyonya Diana, selamatkan. Selamatkan suamiku. Tolong. Kondisi Nyonya Diana serius banget. Ada banyak patah tulang dan luka di tubuhnya. Kalau aku tahu siapa orang yang menindas ibuku, aku bakal buat dia bayar 100 kali lipat. Ibu, kau sudah sadar? Ada merasa nggak enak badan? Enggak apa. Nah, mana operasi ayahmu? Kau tenang saja. Berkat operasi buatan jantung generasi baru yang kau antarkan, operasi ayah berhasil banget. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Oh ya, jangan lupa. Semua data jantung buatan manusia harus dicatat. Pasien lain masih menunggu. Aku sudah aturkan, kau tenang saja. Ibu, bisakah kau beritahu aku? Siapa yang melukaimu sampai kayak gini? Ajan. Orang itu kau jawab telepon dulu. Dion, apakah Bibi sudah sampai rumah sakit? Sudah. Bagus banget. Aku sudah pilihkan banyak banget hadiah buat ibumu. Ada parfum juga. Makasih. Gimana pun dia ibumu. Kedepannya dia juga ibuku. Tinggal dulu ya. Aku kembali ke rumah sakit sekarang. Baiklah. Pacarmu? Ibu, Sani bilang, tadi dia belikan parfum buatmu. Parfum? Iya. Niat banget. Iya, Ibu. Sani baik hati banget. Hari ini di pesawat dia khawatir banget sama kau. Kalau tahu kau dilukai sampai kayak gini, dia pasti sedih banget. Baik hati banget. Kenapa, Ibu? Nggak apa. Aku cuma khawatir kau tertipu oleh wanita kayak dulu lagi. Ibu, dia berbeda dari wanita lainnya. Dia polos, lucu, baik hati. Kalau kau ketemu dia, kau pasti suka banget sama dia. Aku nggak sedih. Sani, kenapa kau ambil obat tetes mata? Kau bodoh ya. Orang kaya itu paling suka gadis baik hati. Orang tuanya Dion sudah masuk rumah sakit. Tentu saja aku harus berlagak sedih banget dan khawatir banget. Hebat. Pantas saja kau bisa masuk ke keluarga kaya. Bibi, enggak apa. Dion, di mana Bibi? Ayah sudah sadar. Ibu sudah pergi temani dia. Mau nggak kita temani mereka di sana? Nggak perlu. Ayah baru sembuh. Nggak cocok ketemu banyak orang luar. Gimana dengan hadiah ini? Ibu bilang tunggu ayah sudah pulang rumah. Bakal adakan perjamuan keluarga Zolan. Waktu itu baru kau kasih hadiahnya dan buat mereka senang. Baiklah. Aku berharap banget hari itu cepat datang. Aku bakal gunakan kesempatan ini buat masuk ke keluarga Zolan. Selera ayah memang bagus banget. Kalung ini membuat ibu lebih muda 20 tahun. Mulutmu memang manis.
Ibu, aku ke rumah sakit jemput ayahku dulu. Nanti Sani juga bakal datang. Kalian berdua mau ngobrol lah. Suamiku punya banyak uang. Beraninya kamu nyamar dari ibu mertuaku, habis tak tahu. Sudah turun salju. Seru banget. Sani, kau bakal menyesal. Baiklah, aku bakal mengobrol dengannya. Aku pergi dulu. Kalian berdua temanilah ibuku. Jangan sampai dia ditindas orang lagi. Menurutmu, yang mana ibunya Dion? Mertuaku itu? Kenapa kau nggak minta fotonya sama Pak Dion? Belakangan ini Dion agak sibuk. Aku juga terus ikut kau pergi ke salon dan berbelanja. Jadi aku lupa tanya, gimana dengan Pak Dion? Kenapa dia masih belum datang? Dion pergi ke rumah sakit menjemput ibunya. Tapi dia bilang padaku kalau calon mertuaku sudah sampai. Nanti kalau sudah ketemu sama calon mertuamu, Sani, kau harus kasih tahu dia di pesawat ada wanita miskin menyamar jadi dia. Kau sudah melakukan hal baik, harus kasih dia tahu. Tentu saja, aku tahu batasan. Aku dengar calon mertuaku punya posisi paling tinggi di keluarga Zolan. Kalau bisa buat dia senang, seluruh keluarga Zolan juga bakal senang. Aku yakin dia bakal suka padaku. Cepat atau lambat, aku bakal masuk ke keluarga Zolan. Sani, aku dengar semalam Pak Dion membeli kalung safir dari pelelangan. Harganya mahal banget. Jangan-jangan mau diberikan buat kau sebagai hadiah pernikahan? Mungkin saja. Tunggu aku ketemu sama orang tuanya, kami bakal menikah. Sahabatku, kalau sudah kaya jangan lupakan aku. Sejak kapan aku lupa sama kau? Hei, kau tahu nggak yang mana mertuaku? Mertuamu? Siapa? Buka matamu lebar-lebar. Sani ini calon nyonya muda keluarga Zolan. Mertuanya tentu saja ibunya Pak Dion. Oh, maksudmu nyonya besar? Yang dilindungi pengawal keluarga Zolan, harusnya dia orangnya. Bibi. Bibi. Bibi, apakah Anda ibunya Dion? Aku Sani, pacarnya. Jadi itu nyonya besar yang enggak. Pernah menampakkan diri? Iya. Aku dengar dia mengabdikan diri buat belajar tapi sangat merendah. Kali ini dia muncul di depan publik juga demi suaminya dan calon menantunya. Nona Sani beruntung banget. Pacarnya CEO di perusahaan penerbangan. Calon mertuanya adalah profesor tingkat nasional. Kedepannya, baik di politik ataupun bisnis, semua orang harus hormat padanya. Makanya daripada punya karir yang baik, mendingan cari suami yang baik. Bagi wanita, pernikahan itu ibarat kesempatan kedua. Lihatlah dia, segera naik status menjadi istri orang kaya. Bibi, Anda elegan banget sama kayak yang Dion katakan. Cuma lihat punggung belakang. Kau langsung tahu aku ini elegan. Bibi, aura mewah Anda itu keluar dari luar dan dalam tubuh. Aku kagum banget sama Anda. Sudah lama mau berjumpa Anda. Bibi, Sani memikirkanmu tiap siang dan malam. Hari itu di pesawat dia sudah lama banget menunggu Anda. Sani, bukankah kau sudah siapkan hadiah buat Bibi? Cepat keluarkan. Bibi, ini parfum edisi terbatas yang aku pilihkan buat Anda. Wanginya mewah, segar dan tenang. Cocok banget dengan aura Anda. Parfum? Bibi, semoga kau suka. Aku nggak suka. Bibi, kalau Anda nggak suka parfum, aku juga sudah siapkan hadiah lain. Aku bawakan buat Anda. Nggak perlu. Semua hadiah yang kau kasih, aku nggak bakal suka. Sani, ada apa ini? Kenapa Bibi bisa begitu nggak suka padamu? Anakku tahu. Bibi, apakah Anda punya salah paham padaku? Nggak ada salah paham. Parfum ini edisi terbatas. Sani pergi ke beberapa departemen belanja baru dapat ini. Ini adalah niat baik dari Sani. Meski Anda nggak suka, juga nggak boleh bersikap kayak gitu. Anggun, jangan asal bicara. Bibi, Anda kasih tahu saja aku apa yang Anda suka. Lain kali aku belikan buat Anda lagi. Nggak perlu. Aku
cuma nggak suka sama orangmu. Aku dengar ada beberapa mertua suka menganggap menantu sebagai musuh. Bibi, kau ini orang yang berpendidikan. Jangan-jangan Anda sama nggak berpendidikannya kayak wanita desa. Bibi, ini pertemuan formal kita pertama kali. Kalau ada yang Anda nggak sukai, boleh kasih tahu aku langsung. Aku nggak mau Dion sudah sibuk bekerja, masih harus menengahi hubungan mertua menantu. Hubungan mertua menantu? Kau nggak bakal jadi menantu, Fu. Kenapa? Angkat kepala. Kenapa kau? Kenapa kau? Bukankah kau wanita desa di pesawat hari itu? Buat apa kau kemari? Jangan kurang ajar. Buat apa kau berpakaian begini? Sebenarnya kau siapa? Bukankah kau sudah tahu aku siapa? Tani, tadi kau masih menyebutku mertua. Apa sekarang sudah bisu? Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Waktu di pesawat aku sudah beritahu identitasku kepada kalian. Kalian yang enggak percaya. Bahkan semakin menjadi-jadi dan melakukan kekerasan kepadaku. Sani, aku sebagai ibunya Dion, aku enggak mungkin biarin kau menikah sama putraku. Gimana ini, Sani? Enggak mungkin. Aku enggak percaya. Mana mungkin kau ibunya Dion? Sudah kayak gini. Terserah kau mau percaya enggak. Kau asal bicara. Aku lihat kau pasti sudah ketagihan menyamar jadi nyonya orang kaya. Hari ini kau menyusup masuk pasti sengaja mau balas dendam. Iya kan? Kau beneran bodoh. Tutup mulutmu. Kau bukan. Jangan kira kau berdadan kayak gini bisa bohongi aku dan bohongi semua orang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sani, lihatlah. Lihat apa? Jangan-jangan ini. Iya. Itu kalung safir yang harganya nggak ternilai yang dibeli Pak Dion yang di dalam berita. Jangan-jangan dia beneran ibunya Dion. Waktu aku nggak punya menantu kayak kau. Kalau kau ibunya Dion, hari itu di pesawat, Kau sudah memaksaku minum parfum. Sekarang mau senangkan aku dengan parfum. Sani, beraninya kau. waktu itu aku nggak tahu. salah, Sani. Dia belum tentu ibunya Pak Dion. Apa maksudmu? Coba kau pikirkan. Hari itu, bukankah Pak Dion juga di dalam pesawat? Waktu itu, wanita ini juga di sana. Tapi Pak Dion nggak mengenalinya. Benar juga. Itu karena waktu itu seluruh tubuhku penuh. Ya, dasar wanita ini nggak berani menipuku. Kalian dengarlah. Wanita ini penipu yang menyamar menjadi mertuaku. Lalu kalung mahal yang dia pakai itu, gimana mau jelaskan? Aku berani jamin. Itu pasti hasil curiannya. Perbuatan orang miskin memang nggak bersih. Beraninya kau memukulku? Merendahkan orang miskin dan memuja orang kaya? Pantas dipukul. Dasar wanita hina. Nggak menghormati orang lebih tua, pantas dipukul. Aku pacarnya Dion. Memangnya kau siapa? Aku ibunya Dion. Kalau aku nggak setuju, kau nggak bakal bisa masuk ke keluarga Zolan. Kau masih berpura-pura. Memakai kalung hasil curian saja. Kau beneran mengira dirimu adalah nyonya besar keluarga kaya? Orang miskin tetap orang miskin. Kaum miskin di tubuhmu itu nggak bisa ditutupi meski memakai barang mewah. Cepat lepaskan dan kembalikan kasih Sani. Gimana kalau aku nggak mau? Nggak mau. Kalau gitu kami bantu kau lepaskan. Nggak tahu diri. Apa yang kalian lakukan? Kaulah yang nggak tahu
buktinya? Kenapa kalian masih diam saja? Ayo bantu calon nyonya kalian. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Dia pasti memakai cara hina buat menyuap kedua pengawal pria ini. Wanita tua kayak gini mungkin saja waktu diranjang liar banget. Kalian beneran gak pemilih. Wanita tua busuk kayak dia pun kalian juga mau. Dasar wanita hina, beraninya kau menamparku. Aku memang mau menamparmu. Cuma tahu buat rumor rendahan. Sani, cepat minta tolong. Oh ya, aku mau kasih tahu suamiku. Suamiku bakal buat kau bayar atas perbuatanmu. Suamimu? Sani, masih berharap bisa masuk ke keluarga Zolan? Kau. Itu pasti Dion. Itu telepon dari suamiku, lepaskan aku. Dion. Dion, kau di mana sekarang? Aku lagi di jalan menjemput ayahku. Kenapa? Ada seorang wanita tua menindasku. Dia bahkan menamparku. Wanita tua apaan? Cuma seorang wanita desa nggak penting. Nggak apa kalau dia menamparku. Aku cuma takut dia menindas ibumu. Sani, jangan takut. Aku hubungi satpam hotel sekarang buat ke aula perjamuan menjaga kau dan ibuku. Iya, Dion, emangnya kau siapa? Masih berharap mau bicara sama suamiku? Bagus. Dasar kalian berdua pengkhianat. Mulai sekarang, kalian dipecat keluarga Zolan. seorang wanita yang bahkan belum masuk ke keluarga Zolan, apa hakmu memecat mereka? Memangnya kau siapa? Masuk ke keluarga Zolan adalah hal yang bakal disetujui calon mertuaku. Kalian dengarlah baik-baik. Tadi di telepon, Dion sudah bilang. Aku adalah calon nyonya CEO. Kenapa diam saja? Cepat tahan mereka berdua. Hari ini, aku mau perhitungan sama wanita tua ini. Aku mau perhitungan sama wanita tua ini. Kalian gak mau dengar pertanyaannya CEO yang aku beritahu kalian. Siapapun orang yang bantu aku hari ini bakal jadi tamu kehormatan di keluarga Zolan. Benarkah? Aku mengatasnamakan Dion berjanji pada kalian. Aku nasihati kau. Jangan keterlaluan. Jangan nanti buat malu diri sendiri. Kaulah yang bakal malu. Apapun yang kulakukan, Dion bakal mendukungku. Kenapa masih diam saja? Kau tangkap dia. Nyonya, ini Jangan melukai orang gak bersalah. Regina dulu. Lepasin. Bicaramu begitu enak. Aku lihat kau pasti takut karena kebohonganmu sudah mau terkuakkan. Tunggu Dion datang. Kaulah yang bakal takut. Masih ngotot? Ani, cepat kasih dia pelajaran. Jadi kalian tim satpam yang dipanggil Pak Dion? Iya, cepat pergi. Lindungi wanita yang paling penting bagi Pak Dion. Wanita itu siapa? Wanita yang memakai kalung sipit. Ani, cepat lakukan. Kasih pelajaran buat wanita nggak tahu diri ini. Aku memang berencana begitu. Ngomong apa? Kau menatapku lagi? Kau sentuh aku sekali. Aku pukul kau sekali. Kenapa rupanya aku menyentuhmu? Ini suamiku yang beli. Bener Pak Dion beli ini buat Sani. Dasar pencuri nggak tahu diri. Aku sarankan kalian jangan terus melakukan kesalahan. Aku salah. Salahku adalah hari itu di pesawat nggak bunuh kau sampai mati. Tahan dia. Aku mau dia berlutut ke sana. Yang minta maaf padaku. Bukankah ini agak keterlaluan? Keterlaluan? Lantas gimana dengan dia menamparku? Kau dan keluarga Zolan punya kerjasama, kan? Kau mau pertahankan kerjasamamu? Atau mau bantu wanita ini? kami juga nggak mau. Siapa suruh kau menyinggung nyonya muda keluarga Zolan?
Gimana kalau kau sendiri berlutut dan minta maaf padanya? Jangan perbesar masalah. Minta maaf? Nggak mungkin. Sani, kau sampai sekarang masih nggak sadar sama salahmu. Kau yang salah. Tahan dia. Ayah, pelan-pelan. Di mana ibumu? Ibu lagi menunggu di aula perjamuan. Tenang saja, ada Sani yang temani dia. Sani, apa dia pacarmu? Sani itu baik banget. Tadi ada orang yang mengacau di pesta. Yang pertama dia pikirkan bukanlah keamanannya, tapi ibuku. Apa? Ada yang mengacau di pesta? Katanya ada orang desa. Kondisi jelasnya aku masih kurang tahu. Orang desa? Ayah, kau tenang saja. Sani bakal melindungi ibu. Kalau Sani memang seorang anak baik dan pengertian nanti di pesta, kalian tetapkan pertunangan kalian di acara perjamuannya. Makasih, Ayah. Ayo. Kalian jangan keterlaluan, lepasin aku. Jangan dengarkan perkataannya. Tahan dia. Kalian bakal menyesal. Aku sudah bosan mendengar kata-kata itu. Hari itu, di pesawat kau sudah bilang aku bakal menyesal. Pada akhirnya, bukankah aku tetap baik-baik saja? Aku bahkan bakal bertemu dengan mertuaku dan menikah dengan anak orang kaya. Jangan harap. Masih keras kepala? Sani, cepat kasih dia pelajaran. Boleh juga. Kalau gitu aku kasih pelajaran sama wanita tua ini, baru aku bertemu dengan mertuaku. Buat dia berlutut. Wow. Oh. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Dion yang mengutus kalian kemari? Iya, Pak Dion memerintahkan kami melindungi wanita yang paling penting baginya. Aku orangnya. Aku adalah wanita yang paling Dion cintai. Bukan kau. Dialah orangnya. Apa? Apa? Kalian buta ya? Sani ini calon istrinya Pak Dion. Wanita desa ini bukan siapa-siapa. Kami diperintahkan Pak Dion buat melindungi wanita yang memakai kalung safir. Jelas banget, dialah orangnya. Bukan dia. Kalungnya itu hasil curian. Jelas-jelas Dion mau beli buat aku. Iya, tadi Sani bahkan bertelepon dengan Pak Dion. Kalian sudah dengar, sudah lihat juga kan? Iya, memang iya. Nyonya, ada apa ini? Aku nggak mencuri. Juga nggak mungkin mencuri. Kalung ini memang dibeli putraku buat berbakti padaku. Omong kosong. Di mana buktinya? Ini buktinya. Jangan-jangan dia beneran ibunya Pak Dion. Bukankah dia tampak muda banget? Gawat. Tadi aku bahkan berpikir membantu Sani kasih dia pelajaran. Kalau sampai Pak Dion tahu. Bisa-bisanya kau. Sekarang kau sudah percaya? Aku ibunya Dion. Kau gila ya? Pantas saja kau begitu berani. Pantas saja pengawal keluarga Zolan begitu menurut padamu. Pantas saja kalung safir itu ada padamu. Dasar wanita hina. Beraninya kau menggoda suamiku. Ponselku. Sani, kau salah paham. Aku salah paham? Foto mesra sudah di depan mata. Aku bisa salah paham apa? Pantas saja kau bisa begitu arogan. Ternyata kau sudah naik ke ranjang Pak Dion. Kau sudah menjadi simpanan orang, malah bermain seliar itu. Apa orang tuanya Pak Dion tahu kau mengakuinya sebagai anakmu? Kau jelas tahu aku pacarnya Dion. Malah jadi selingkuhannya. Bahkan berani pamer di hadapanku. Dasar hina. Sudah tua begitu, tapi merawat diri sampai bisa semudah ini. Ternyata biar bisa menggoda suami orang. Kau memang nggak tahu malu.
kau pandai menggoda suami orang, ya? Kalau begitu, aku buat kau goda sepuasnya. Tahan dia, lepaskan bajunya. Hari ini aku mau semua orang melihat dia. Kau, dasar wanita penggoda. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Aku sudah bilang aku ini ibunya Dion, bukan selingkuhan. Dasar wanita hina, beraninya kau menyamar menjadi mertuaku? Kenapa masih diam saja? Lepaskan baju wanita hina ini. Aku bantu kau. Jangan sentuh aku. Minggir. Teman-teman sekalian, kalian lihatlah baik-baik. Wanita tua ini menjadi selingkuhan suamiku. Hari ini aku bakal balaskan dendam buat semua wanita di dunia. Biar wanita hina yang menjadi selingkuhan membayar harganya. Tani, gimana dengan orang yang menindasmu? Aku lagi urusi dia. Dion, satpam yang kau utus memang berguna. Sebentar saja sudah bereskan dia. Baguslah begitu. Dion, kapan kau sampai? Masih harus sebentar lagi. Tangan. Dion, kau mau lihat enggak wajah orang yang sudah menindasku? Mau lihat enggak? Baiklah, aku mau lihat. Seperti apa rupa orang yang berani mengacaukan pesta keluarga Zolan serta menindas wanitaku. Baiklah. Dion! Lupakan saja. Cuma seorang wanita hina, jangan kotori matamu. Yang penting kau senang. Suara apa itu? Enggak ada suara apa-apa. Sudahlah, Dion. Kalian hati-hati di jalan. Aku bakal tungguin kalian di pesta. Aku... Dion, bukankah ibumu ada di aula pesta? Kenapa aku nggak melihat dia muncul dan bicara? Aku merasa ada yang aneh. Kau tenang saja. Sani hormat banget sama ibu. Dia bakal melindungi ibu dengan baik. Kau ini terlalu ceroboh. Lebih cepatlah. Dasar wanita hina. Kau nggak mengira aku bakal biarin Dion melihatmu, kan? Aku nggak sebodoh itu sampai kasih Dion melihat wajah wanita hina ini. Pria kaya mana yang nggak punya simpanan? Tapi kau nggak seharusnya muncul di hadapan Sani. Kau jelas-jelas cari mati. Cuma seorang pelakor beraninya memakai kalung milik istri sah. Memangnya kau pantas? Ayah, kau baru selesai operasi, jangan jalan secepat itu. Aduh. Biasanya ibumu fokus melakukan penelitian, jarang bertengkar dengan orang lain. Kalau sungguh muncul masalah besar, itu bakal merepotkan. Cepat jalan. Dion dan suami sudah di perjalanan. Aku sarankan kau lepasin aku sekarang. Kalau enggak ada yang bisa menolongmu. Masih berani bilang? Sudah kayak gini, kau masih berani bersikeras denganku? Sani, tadi dia begitu arogan mengandalkan punya pengawal. Sekarang dia sudah ada di tanganmu. Kau harus balas semua perbuatannya. Bukankah kau suka menggoda orang? Badanmu itu pasti sudah busuk sampai mengeluarkan bau, kan? Kalau gitu hari ini aku bakal membersihkanmu. Sombonglah terus. Kenapa nggak menyombong lagi? Dasar wanita hina, beraninya merayu suamiku. Berhenti semuanya. Lepaskan.
istriku. Lepaskan. Istriku. Suamiku. Gimana Dion? Dion lagi menjawab telepon dari pekerjaan, sebentar lagi bakal naik. Ada apa denganmu? Kalian ini siapa? Beraninya mengacau di pesta perjamuan keluarga Zola? Kau ini siapa? Apa yang kami lakukan di pesta? Apa hubungannya sama kau? Aku ayahnya Dion. Menurutmu ada hubungannya denganku enggak? Ini beneran ayahnya Pak Dion. Pakaian dia memang nggak murah. Pak Aris sudah lama pensiun dari perusahaan penerbangan karena kesehatannya yang lemah. Beberapa tahun ini dia juga nggak pernah muncul di acara publik, juga nggak bisa pastikan apa sungguh dia atau bukan. Sani, bukankah beberapa hari lalu kau baru pergi melihat paman dengan Dion? Menurutmu dia itu paman bukan? Waktu itu di rumah sakit, paman berbaring di ranjang pasien, juga pakai masker oksigen. Aku nggak lihat jelas. Kalian berdua pernah lihat dia nggak? Enggak, kami baru masuk kerja. Enggak pernah. Berarti dia bohong. Kalian berdua suami istri sama-sama menipu orang. Kalian memang nggak mau hidup lagi. Kemarin dia bilang suaminya sekarat. Sekarang malah begitu aktif. Perkataannya memang nggak ada yang bisa dipercaya. Kau asal bicara apa? Aku ini ayahnya Dion. Ternyata kalian memang orang yang sejenis. Kau tahu tak wanita hina ini merayu pria yang sudah beristri, bahkan jadi simpanan? Dia masih muda, tapi penuh perkataan kotor. Kenapa rupanya kalau aku berbicara kotor, masih belum sekotor perbuatan kalian? Oh, aku sudah tahu kenapa kau nggak marah mesti tahu diselingkuhi. Dia ini pasti pria parasit. Dia mengandalkan istrinya jual badan buat hidup dirinya. Oh. Ini entah sudah orang keberapa. Jangan-jangan beneran berpenyakitan. Sebenarnya kalian siapa? Kenapa mau menindas dan menghina istriku? Ternyata kau masih nggak tahu aku siapa. Kasih tahu dia aku siapa. Ini adalah Nona Sani. Pacarnya Pak Dion, calon majikan wanita keluarga Zolan. Ku dengar Pak Dion sangat mencintai pacarnya. Jajan setiap bulannya mencapai miliaran. Itu adalah uang yang nggak bisa orang miskin kayak kalian miliki. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Sani. Mungkin saja nyawamu bakal dipertahankan. Sani, kau pacarnya Dion? Ya, sekarang sudah tahu takut, sudah terlambat. Dasar Dion anak berandalan ini kenapa bisa punya pacar arogan dan semena-mena kayak kau? Beraninya kau memarahi Dion? Pengawal, tahan mereka berdua, hajar mereka. Lepaskan. Beraninya kalian memukul orang? Aku memang mau memukul kalian. Dasar nggak malu, lanjutkan. Suamiku. Suamiku, kau nggak apa? Nggak apa. Kau masih bilang kau nggak apa? Kau baru lakukan operasi jantung buatan, nggak boleh terluka. Ayo, aku antarkan kau ke rumah sakit, cepat. Memangnya aku izinkan kalian pergi? Datang dan pergi sesuka hati kalian. Kalian pikir pesta perjamuan ini pasar? Suamiku baru selesai operasi. Tubuhnya belum kuat. Aku harus antarkan dia ke rumah sakit, minggir. Belum kuat? Kau berjualan tubuh buat dapatkan uang kasih dia berobat. Memangnya kau bisa jualan selamanya? Lagian dia kalau nggak punya uang berobat bakal mati juga. Cepat lambat bakal mati. Mendingan mati sekarang biar nggak berlama-lama. Merendahkan nyawa, menghambat pertolongan, kalian ini melanggar hukum. Terserah aku mau lakukan apa. Lagian ada suamiku yang mendukungku sepenuhnya. Benar, dasar pelakor nyawamu rendahan. Mana lebih penting dari Sani, istri sah ini? Tunggu Dion datang, kalian bakal tahu seberapa kelewatan kalian. Kalau Dion datang, kalian yang bakal mati. Kak Dion sudah datang. Kalian lagi apa? Terus pukul mereka. Kau lepaskan. Halo semuanya. Apa bisnis kalian baik-baik saja? Jangan pukul lagi. Sudah punya suami masih berani menggoda Dion? Aku buat kau nggak bakal dapatkan apa-apa.
Dion Nah, itu kalau punyaku. bilang begitu. Suamimu. Transaksi bisnis. Tunggu mati saja. Dasar orang rendahan bawa mereka pergi dan kurung mereka. Lepaskan. Oh, lepaskan. Kalian lagi apa? Dion, Wajahmu kenapa? Ini salahmu. Sani ditindas oleh seorang wanita hina. Maaf, tadi aku di bawah ada telepon yang harus kujawab, makanya aku terlambat. Tenang saja, setelah perjamuan, aku bakal balaskan dendam buat kau. aku rasa kau nggak bakal tega. Mana mungkin? Dia sudah menindasmu kayak gini. Aku bakal buat dia di penjara. Pak Dion, tunggu ketemu paman dan bibi. Sani dan kau adalah satu keluarga. Kau harus menepati janji. Nggak boleh biarkan wanita nggak jelas datang mengacau di hadapan Sani dan kecewakan Sani. Wanita nggak jelas apa? Dion, aku tahu kalian para pria semuanya sama. Selama bendera di rumah berkibar, kalian bakal terus berlagak di luar. Tapi aku sudah nggak marah sama semua perbuatanmu yang dulu. Tapi setelah menikah, kau jangan berhubungan lagi dengannya. Kalau ayah mertua dan ibu mertua tahu, mereka bisa nggak senang. Bendera berkibar apaan? Aku nggak ngerti kau bicara apa. Di mana ayah dan ibuku? Paman dan bibi belum sampai. Belum sampai? Nggak mungkin. Aku lihat sendiri mereka naik kemari. Aku mana tahu. Jangan-jangan paman dan bibi tahu hari ini ada pelakor datang mengacau. Makanya marah dan pergi sendiri. Pelakor apaan? Pelakor dari mana? Pak Dion, demi pesta perjamuan ini bisa berlangsung dengan lancar, dia bahkan gak marah kau selingkuh. Wanita pengertian kayak Sani gini, wanita hina di luar gak bakal bisa berbuat kayak dia. Selingkuh? Sani? Kau curiga aku selingkuh? Aku mana mungkin selingkuh, terlebih nggak punya simpanan. Kau juga tahu keluarga Zulan punya aturan. Orang yang selingkuh bakal diusir keluar. Tapi semua orang sudah melihatnya. Benar, kami lihat sendiri. Wanita hina itu baru masuk langsung pamer. Seperti perjamuan ini dia yang adakan. Tadi kalian sudah melihatnya bukan? Iya Pak Dion, kami semua sudah lihat. Luka di wajah Nona Sani karena dia yang pukul. Iya. Dia juga bilang tunggu kau datang. Kau bakal bantu dia kasih Nona Sani pelajaran biar Nona Sani menyesal. Dion, pelakor itu jelas tahu hari ini adalah hari aku ketemu mertua. Dia sengaja datang memprovokasiku. Kau lihatlah, dia bahkan menamparku sampai kayak gini. Kenapa kau bersikeras mau membantunya? Dia di mana? Aku mau kasih dia pelajaran, jadi aku sudah mengurungnya. Kau mengurungnya? Sani, selain kau, aku nggak punya wanita lain lagi. Kau pasti sudah salah menuduhnya. Cepat lepaskan dia. Dia seorang pelakor, apa haknya bilang dia dituduh? Kenapa kau membantunya? Apa kau gak cinta aku lagi? Aku enggak. Pak Dion, kau cuma melakukan kesalahan yang bisa dilakukan semua pria. Asal kau putus hubungan dengan wanita luar itu, lalu minta maaf sama Sani, ini semua anggap berlalu. Iya Pak Dion, ini semua salah wanita itu. Kalau bukan dia menggodamu, kau juga nggak bakal gagal menahan diri. Kalian juga merasa aku sudah selingkuh? Ada bukti enggak? Bukti? Aku punya. Selera ayah memang bagus. Kalung ini membuat ibu lebih muda 20 tahun. Dari mana kau dapat kalung ini? Tentu saja aku lepas dari leher pelakor itu. Dion, dia nggak cuma menyuap pengawal keluargamu, bahkan mencuri kalung mahal ini. Dia jelas bukan orang baik. Sani benar. Pak Dion, kau masih nggak tahu kan? Wanita itu menggodamu buat menghidupi suami parasitnya yang punya penyakit jantung. Di dunia ini orang yang beneran tulus padamu cuma Sani. Kalau Safir, suami penyakit jantung, dia di mana? Apa? Aku tanya kau, dia di mana? Dion. Kenapa kalian lepasin mereka keluar? Kami sudah pastikan identitas mereka, yaitu Omong kosong. Ayah! Ibu!
Mana mungkin? Ibu. Ayah. Kenapa kau bisa berdarah begitu banyak? Tadi dipukul oleh mereka, jadi muntah sedikit darah. Untungnya ada ibumu, jadi aku nggak apa. Tenang saja. Muntah darah? Untung ayahmu selalu membawa obat. Jantung buatannya nggak kenapa-kenapa. Setelah makan obat, dia baik-baik saja. Sebaliknya mereka nggak mau percaya. Kalau aku ibumu. Sani, jadi wanita hina? Dia beneran ibunya Pak Dion. Jadi semua perkataannya memang benar. Salah paham. Paman Bibi tadi cuma salah paham. Salah paham? Salah paham apanya? Sejak awal aku sudah kasih tahu kau kalau Dion adalah putraku. Tapi kau bersikeras nggak percaya aku. Bukan begitu. Aku bukan sengaja. Aku Fanny, kau berani beritahu Dion. Apa saja yang sudah kau lakukan kepadaku dan juga suamiku. Katakan. Apa saja yang sudah kau lakukan pada ayah dan ibuku? Kau nggak berani bilang. Kalau gitu aku saja. Sejak awal aku masuk ke aula pesta ini, kau berlagak sombong. Pertama kau menuduhku berjualan tubuh, menyewa pengawal, lalu bilang aku simpanannya Dion. Kau juga suruh mereka menahanku. Setelah suamiku datang, kau suruh orang melukai kami. Kau jelas tahu suamiku lemah, bahkan menghambat pertolongan. Kau mau suamiku mati di sini ya? Untung saja jantung buatan generasi baru yang ditemukan istriku berfungsi baik, nggak serapuh itu. Kalau enggak, hari ini aku pasti sudah mati di tanganmu. Sani, jadi kayak gitu kau menindas ayah dan ibuku? Enggak cuma gitu. Dion, kau tanya aku waktu datang ke kota Gowi kenapa bisa terluka kan? Ini. Berkat dia. Dia menghentikan pesawat lepas landas, merusak alat pemadam kebakaran, juga bersekongkol dengan teman dan pengurus, memukulku. Hampir saja buat aku dan ayahmu mati. Dion. Sani, kau di hadapanku berpura-pura baik, penurut dan lucu. Jadi kayak gitu kau menindas ayah dan ibuku? Dion, bukan begitu. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Bukan. Sani, dia itu ibuku. Kalau nggak ada dia, nggak ada aku yang sekarang. Kau malah menindasnya kayak gitu. Pak Dion, Sani. Kau nggak berhak bicara di sini. Beritahu aku, apa yang sudah kalian lakukan di pesawat dan di aula perjamuan. Nggak mau bilang ya? Dion, bukan. Aku bukan sengaja. Aku nggak tahu dia ibumu. Kalau aku tahu, aku nggak bakal menindas dia. Kau sudah tahu identitasku, kau jadi nggak berani menindasku. Jadi gimana dengan orang yang nggak bersalah itu? Apa mereka pantas kau marahi, kau maki, kau hina? Sani, sifat dasarmu memang jahat. Aku sudah bilang, aku nggak bakal izinkan wanita kejam kayak kau masuk ke keluarga Zolan. Ibu mertua, aku sudah tahu salah. Maafkanlah aku. Jangan panggil aku ibu mertua. Kau nggak berhak jadi menantuku. Paman, aku sudah tahu salah. Maafkanlah aku ya. Kau bukan sudah tahu salah. Kau sudah tahu takut. Paman, aku nggak mau putus sama Dion. Jangan sentuh ayahku dengan tangan kotormu. Di pesawat kau bersikap arogan dan hampir membunuh ibuku. Apa yang kau pikirkan? Sekarang kau masih berani memohon ampun? Bukan gitu. Pak Dion, Paman, Bibi. Kami bukan sengaja. Sani cuma terlalu mencintai Pak Dion. Makanya bisa melakukan hal di luar akal begitu. Sekarang mereka juga sudah mau menikah. Gimana kalau anggap saja kenalan? Kenalan lewat pertengkaran? Kau cari mati.
Kau? Dan juga kalian? Hari ini harus menanggung akibat karena sudah menindas ibuku. Pak Dion, ini semua karena Sani wanita kejam ini membohongi kami. Iya, ini semua salah Sani. Dia mengancam kami, memaksa kami melukai Nyonya Besar. Dialah dalang di balik semua ini. Bukan, Sani gimana ini? Iya, Anggun yang menghasutku, makanya aku berbuat begitu. Kau asal bicara apa? Ini semua salahmu. Kalau bukan kau di pesawat bilang Bibi mau memeras uangku. Mana mungkin aku pakai uang menghina dia? Mana mungkin terjadi semua hal yang terjadi setelahnya? Ini semua salahmu. Kau gila ya? Teganya kau mengatakan hal semacam itu? Dion, kita sudah saling mencintai 3 tahun. Kau tahu jelas aku ini kayak gimana ya kan? Kalau bukan karena Anggun menghasutku, mana mungkin aku melakukan hal sekeji ini? Dion, aku bersumpah padaku, aku nggak bakal berhubungan dengannya lagi. Kita jangan putus ya. Sani, dasar kau wanita jalan. Jelas-jelas kau yang melakukan semua itu. Kau malah buang semua kesalahan padaku. Kau mau apa? Aku. Dasar calakmu. Dion, kau kasihan padaku kan? Kau masih cinta padaku benar kan? Cinta Dion, kau jangan tertipu olehnya. 3 tahun lalu pertemuan pertama kalian, itu semua rencananya sendiri. Dia tahu kau kaya, juga tahu kau suka gadis kayak apa, khusus mendaftar kelas pelatihan sosialita. Sebenarnya dia kasar dan suka main pria. Dia sering bertindak semena-mena mengatasnamakan dirimu. Selain itu, semua uang yang kau berikan padanya beberapa tahun ini sudah dia pindahkan. Dia pakai uang itu buat nafkahi pria simpanannya. Dia juga sering bilang tunggu kedua orang tua keluarga Zolan ini meninggal, semua harta keluarga Zolan bakal jadi miliknya. Dion, jangan kotori tanganmu buat orang kayak gini. Lapor polisi saja. Lapor polisi saja. Lalu serahkan CCTV di sini dan di pesawat kepada polisi. Lapor polisi? Nggak boleh lapor polisi. Aku nggak mau dipenjara. Aku nggak mau. Dion, aku salah. Aku bersujud dan minta maaf kepada paman dan bibi. Sani, semua perbuatanmu mengabaikan hukum dan tata krama. Itu perbuatan kriminal. Bukan hal yang bisa selesai dengan bersujud. Kalau kau beneran merasa kau salah, maka introspeksi dirilah di dalam penjara. Aku tahu kau masih membenciku. Aku bakal makan ini semua. Kalian maafkanlah aku. Berhenti. Bawa dia pergi, serahkan kepada polisi. Enggak. Dion. Kalian, pulanglah dan tunggu surat gugatan. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Ayo antar ayahmu ke rumah sakit dulu. Sudah tua begitu masih bersikeras mau melindungiku. Kau istriku, kalau nggak lindungi, kau mau lindungi siapa? Baiklah, orang tua saling mencintai, anak itu cuma tragedi. Dasar berandalan. Ibu, ayah. Maaf, aku sudah salah menilai orang. Ini bukan salahmu. Memang ada orang terlalu pintar berpura-pura, sulit diwaspadai. Ibumu benar. Tapi bagus juga, sebelum menikah melihat sifat asli seseorang, juga belum terlambat. Kalian tenang saja. Kalau aku bakal buka mata lebar-lebar, carikan menantu baik buat kalian. Bukan buat kami. Istrimu bakal hidup bersamamu selamanya. Asal dia baik hati, punya sifat baik, karakter baik, dan kalian saling mencintai, itu sudah cukup. Baiklah. Aku mengerti. Ayo, bawa ayah ke rumah sakit dulu, baru bawa kalian pergi ke restoran bagus buat makan enak. Ayo.